Oke, baik. Tanggapan mungkin dari pasal 01 adalah mungkin ada beberapa yang perlu dirubah dalam jabatan sebagai ketua dan wakil ketua, dikarenakan dalam di bidang organisasi termasuk ketua BEM mungkin perlu adanya kerjasama. Mungkin selama ini sudah berjalan, tetapi organisasi BEM saat ini berjalan lebih baik, tetapi ada mungkin kendala-kendala di belakang itu yang membuat BEM di tahun ini berjalan, tetapi ada kendala-kendala yang merubah atas nama BEM. Salah satu contoh seperti ketika ada acara dan termasuk anggota-anggota BEM tidak ada yang berhadir. Jadi tanggapan kami dari pasal 01 perlunya perubahan anggota BEM. Kira-kira begitu kepada Ustaz Surya, Ahsan dan mungkin EPSI. Ini kedepannya merubah setiap bagian-bagian. Ya, sebelumnya kami akan menanyakan kepada memilih anggota yang memiliki waktu yang cukup, atau kami ingin berdiskusi kepada anggota BEM atau maaf, saya ulangi. Kedepannya mungkin kami akan mengubah mengubah anggota-anggota BEM yang mungkin adanya perubahan. Mungkin kami akan mengubah sedikit dari program BEM yang sudah ada, yang namun yang kita lihat untuk sekarang kegiatannya masih kurang sempurna. Maka jikalau kami terpilih, nanti kami akan merubah seluruh anggota yang kurang berkenan untuk hadir. Baik, tanggapan saya intinya membutuhkan dan membangun komunikasi yang baik. Hari-hari apa saja yang harus dikorbankan untuk saya? Apakah begitu, Ustaz? Selain salah kami. Baik, kami dari pasal 01 mengenai pertanyaan ini, termasuk kami akan merubah juga, terutama kami dari pasal 01 ingin memberikan satu hari saja untuk memberikan waktu kepada Staida, dikarenakan mahasiswa dan mahasiswi Staida itu adalah mahasiswa yang saat ini adalah dalam kategori bekerja. Maka kami dari pasal 01 memberikan waktu hanya untuk sehari saja, yaitu kemungkinan kami ketika kami ini menjabat
memberikan yaitu di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu kemungkinan bagi paslon 01 tidak ada alasan untuk bagi-bagi anggota BEM untuk melaksanakan ataupun ada acara yang acara ini harus diselenggarakan. Jadi kami dari paslon 01 ingin merubah merubah organisasi BEM yang tahun saat ini yang berjalan hanya di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Di hari Senin, Selasa, dan Rabu, Bismillah kami akan membuatnya di hari Jumat. Kira-kira begitu jawaban tanggapan dari paslon 01. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kami mungkin sedikit berbeda dari paslon 1. Kami ingin merubah jadwal kegiatannya pada hari Kamis dan hari Sabtu, karena pada hari Jumat mungkin kalau dilaksanakan itu terlalu sempit ya. Dan mungkin banyak ada yang melakukan kegiatan seperti ini. Baik, menurut saya harus menyesuaikan antara kalender pendidikan dan kegiatan di luar jam efektif, serta menyeleksi anggota BEM yang benar-benar ingin BEM terbenam menjadi lebih baik lagi. Yang kami pahami tentang kepemimpinan adalah membuat sebuah perubahan-perubahan untuk di masa depan, karena kita bisa melihat di masa lalunya bagaimana cara kepemimpinan baik itu organisasi BEM atau organisasi lain. Yang kami pahami adalah kepemimpinan ini bercakup untuk memajukan suatu instansi yang ada di Saida ini, dan kepemimpinan ini mencakup yaitu sebagai ketua organisasi ataupun staf-staf yang lain. Jadi bagi kami adalah kepemimpinan untuk memberikan hal-hal yang baru dalam kepemimpinan tersebut. Kira-kira jawaban dari paslon 01 inilah yang bisa kami sampaikan. Jadi seorang pemimpin itu ialah kemampuan seorang pemimpin itu mengendalikan, pemimpin mengaruhi seorang sebagai rakyat gitu, atau tingkah laku seorang itu lain untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan sebelumnya, yang seperti pemimpin sebelumnya apa-apa yang belum tercapai untuk kemajuan suatu organisasi ataupun negara tersebut, itu sebagai pemimpin itu ingin lebih maju lagi, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya dari Fitri, di mana pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu yang saya bisa sampaikan adalah yang memiliki karakter yang baik, adil, dan serta memiliki karakter yang bijaksana, yang bisa memilih anggotanya dan bisa mempertanggungjawabkan atas amanah yang dibebani kepada kepemimpinan itu. Dan kepemimpinan ini
kepemimpinan ini harus memiliki pemikiran dalam inovasi program atau pelaksanaan yang belum terjalani dari kepemimpinan sebelumnya. Ya mungkin itu saja saya bisa sampaikan atas makna dari kepemimpinan. Apakah kami sanggup menjadi pemimpin? Jika cerita mengenai kepemimpinan, sanggup atau tidak sanggupnya seorang pemimpin itu menjalankan suatu amanah, ketika dia sudah berniat dalam hati ingin memimpin suatu instansi, insya Allah apapun yang terjadi, apapun yang kendala yang terjadi di belakang sebelumnya, Bismillah akan memberanikan diri bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi kami dari pasangan 01 sanggup atau tidak, Bismillah, insya Allah kami sanggup, karena belum tentu pemikiran kami saat ini ketika kami menjadi ketua merasakan beratnya menjadi pemimpin. Mungkin selama ini kami memikirkan ketika kita menjadi pemimpin, sebuah amanah yang besar diberikan oleh pihak kampus ataupun pihak keorganisasian, maka kita termasuk kami paslon 01 Bismillah percaya bahwasanya kami akan bisa memimpin baik kepemimpinan organisasi maupun kepemimpinan di suatu masa akan datang, yang termasuk seperti yang terjadi di negara kita ini, seperti anggota DPR, anggota legislatif beserta jajaran-jajaran yang ada di negara kita ini. Dan kami dari paslon 01 menanggapi pertanyaan ini adalah kami menganggap ini adalah sebagai hikmat kepada kami untuk membangkitkan atau menjayakan yang namanya keorganisasian atau pihak kampus, karena kami yakin insya Allah mudah-mudahan ketika kami menjabat, mudah-mudahan ada yang ingin kami rubahkan dari pihak-pihak kampus, termasuk kampus kita Sayyidah Darul Arafah Raya, dan kami ingin mengajukan sesuai dengan label yang ada di kampus kita, unggul agamis madani juara. Kami ingin Sayyidah ini menjadi kampus yang bermodel di pandangan masyarakat, menjadi kampus yang membanggakan di masa akan datang. Mungkin kami dari paslon 01 ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bu Fikri, di mana pertanyaannya, sanggupkah saya menjadi seorang pemimpin? Jawabannya adalah karena setiap insan itu yang Allah ciptakan adalah seorang pemimpin. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka pada dasarnya kami akan jikalau kami dipilih, maka kami insya Allah Bismillah siap menjadi pemimpin. Kami mesti siap menjadi pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang belum terjalankan pada kepemimpinan sebelumnya. Terima kasih kepada saya. Baik, mengenai organisasi, saya sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai ketua OSIS di Yayasan Darul Muqaddimah Al Khairiyah. Dan tahun lalu kami ikut. Untuk mengenai BEM tahun lalu saya ikut, tetapi saya tidak terlalu aktif, hanya saja nama saya tertera di BEM, tapi saya tidak terlalu aktif. Oke, untuk paslon 02
organisasi maupun di luar atau di dalam. Saya, pribadi saya, lebih baik saya memimpin daripada dipimpin. Karena apa? Saya lebih suka mengembangkan diri di luar. Karena saya ingin mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru, baik di organisasi di dalam kampus maupun organisasi di luar. Dan saya pernah menyatakan kepada diri saya, suatu saat saya ingin memimpin negara. Biarpun pengalaman saya berbeda, tetapi saya pernah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya ingin merubah diri saya, mengembangkan diri saya, membangkitkan motivasi diri saya untuk jaya lebih baik, lebih bagus ke depannya. Kira-kira begitu dari paslon 01. Sekian. Mungkin kalau saya cara menanggapinya, saya tarik dulu ke diri saya pribadi mengenai tidak kesetujuan para anggota, dikarenakan di suatu kepemimpinan itu tidak bisa saya saja yang mengatur. Jadi saya sendiri jika memang tidak setuju dengan hal kesepakatan yang saya buat, contohnya dan seperti ada acara di organisasi seperti debat antara kampus-kampus, mungkin saya mungkin tidak melanjutkan itu. Jadi saya mengikuti saja apa yang diinginkan para staf-staf, kira-kira begitu saja. Oke, silakan Mas. Dengan pendapat saya, kalau saya menjadi pemimpin, tanggapan saya adalah pertama menanyakan kepada anggota yang tidak setuju tadi, kenapa dia tidak setuju, dan jikalau beliau tidak setuju dikarenakan adanya problem pribadi, maka saya akan menegaskan kepada beliau dalam organisasi, buanglah ego dalam agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Adapun kalau tidak ada masalah dengan pribadi, mungkin saja saya akan memikirkan lagi tentang rencana atau memikirkan apa yang menjadikan saya terjadi, yang menjadikan mereka tidak setuju tadi. Saya akan memikirkan apa kekurangan baik dengan ini, dengan mungkin ini pada intinya perlunya berkomunikasi baik agar membangun kepercayaan sesama. Merekrut administrasi yang baik yang berkompeten di bidangnya, sehingga pengarsipan dokumen dapat disusun secara rapi untuk kepentingan selanjutnya. Selain itu, dibantu oleh pihak-pihak yang terkait yang lebih memahami atau mencari sumber atau narasumber lain yang berkaitan dengan administrasi, pihak terkait termasuk anggota maupun para dosen yang memiliki kecakapan dalam pengadministrasian. Kedua, menanggapi pertanyaan dari tadi, langkah awal kalau kami terpilih menjadi ketua BEM, langkah awal yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan yang saya sebutkan. Maka langkah awalnya adalah mungkin kami berdiskusi kepada anggota kelompok yang tidak memahami dan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai administrasi organisasi. Nah, seperti mendatangkan ahli dalam pakar administrasi organisasi tersebut. Nah, kemudian seperti bertukar pikiran kepada universitas lain yang di luar atau yang sudah memiliki pengalaman terhadap administrasi organisasi tersebut. Dengan demikian anggota kelompok yang memiliki pengetahuan tersebut mungkin akan bisa mengelola SDM dan menjalankan tugas-tugas yang efektif. Jawaban saya, maka dapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, maupun lainnya yang berkaitan dengan administrasi tersebut. Saya yakin anak BEM atau STAIDA memiliki kompetensi di STAIDA di bidang tersebut. Hal itu kami yakin pasti bisa. Mahasiswa STAIDA adalah mahasiswa yang kreatif, inovatif. Hanya bagaimana kita mampu menangani hal tersebut dengan mengundang para mahasiswa STAIDA dalam bentuk forum, dan saya tidak meragukan kemampuan dari mahasiswa STAIDA. Baik, saya akan menanggapi sedikit pertanyaan dari Ustaz Tirta Yogi Aulia MPDI mengenai sumber daya administrasi di organisasi. Untuk langkah awal yang paling kami lakukan adalah untuk berdiskusi mengenai sumber daya alam kepada sumber daya manusia kepada mahasiswa dan mahasiswi, dan untuk itu berkolaborasi pada jajaran-jajaran pimpinan yang ada di pihak-pihak kampus mengenai sumber-sumber daya manusia. Jadi langkah kami yang pertama ialah membentuk atau mendiskusikan sumber daya manusia ini terhadap para pimpinan suatu instansi. Kira-kira begitu dari paslon 01. Oke, bisa dilanjut ke wakilnya. Jadi menanggapi tentang sumber daya ataupun administrasi BEM. Jadi bagi anggota-anggota BEM yang belum mengetahui atau belum berpengalaman untuk mengurus administrasi BEM, ya kami dari ketua BEM yang insya Allah terpilih, jadi kami akan mendiskusi ataupun memanggil pakar-pakar ataupun mencari orang yang sudah berpengalaman atas pengurusan administrasi BEM. Kami akan berdiskusi dengannya. Jadi kami ini mengambil ilmu dari orang yang sudah berpengalaman untuk ditetapkan di organisasi kami sebagai wacana kedepannya lebih maju. BEM STAIDA yang biasa aja dianggap orang dulu lebih maju, yang dulu maju, tapi ini lebih maju lagi ke depannya, lebih baik dan terbaik jadinya. Nah, jadi gitu menurut kami, gitu dari paslon nomor 1. Visi misi kami mungkin mengevaluasi AED dan ART yang yang BEM sebelumnya terapkan, atau mengevaluasi mungkin pada BEM sebelumnya AD dan ART ini sudah berjalan, mungkin adanya sedikit evaluasi. Untuk visinya, saya ke administrasi ya.
cepat, akurat, dan tepat. Kalau untuk misinya menggunakan secara manual maupun secara elektronik, karena sudah ada set dalam media elektronik, dalam media seperti lewat Android. Oke, cuma 2 misinya. Bisa selanjutnya. Menjalankan yang sudah terjalankan saja, mungkin begitu saja. Yang sudah ada mungkin dijalankan lagi, kira-kira begitu satu. Jadi menjalankan keuangan BEM itu yang dulunya yang dibutuhkan di STAIDA ini, kita usulkan ke atasan untuk menyalurkannya untuk keperluan di STAIDA ini. Baik, terima kasih kepada paslon 02 yang memberikan pertanyaan yang begitu luar biasa kepada paslon 01. Baik, kami dari paslon 01, langkah yang pertama kami adalah untuk meningkatkan solidaritas antara mahasiswa, yaitu membuat perkumpulan di luar jam kuliah. Yang dimaksud yaitu bahasa kerennya nongkrong. Ya, jadi bisa kita buat, karena kalau nongkrong ini pasti hanya orang-orang yang tertentu, dan hanya orang-orang yang tertentu itu kita berbicara kepada dia bagaimana si A tidak mau ikut. Jadi kami menganggap di sini dari paslon 01 untuk meningkatkan solidaritas antara mahasiswa, yang paling utama adalah saling mengenal dulu, saling mengenal antara ketua BEM beserta kepada mahasiswa dan mahasiswi. Karena kalau tidak kenal, bagaimana kita ingin berbicara? Jadi saya kasih salah satu contoh. Ketika saya terpilih jadi ketua, maka ada salah seorang mahasiswa yang saya langsung ajak bicara. Mungkin pada saat saya bicara kepada mahasiswa tersebut, mungkin pemikiran dia, ini sok kenal, ini siapa sih, sok asik. Itu dia. Jadi kami beranggapan, maka perkenalan dulu, terutama perkenalan di kampus antara mahasiswa yang senior dan junior. Karena selama ini saya lihat dan saya pandang dengan mata kepala saya sendiri, tidak ada yang namanya perkumpulan di kampus atau di kampus, tapi mengenai jam bisa di jam istirahat, jangan terganggu dengan waktu kampus. Itu maksud saya. Jadi mohon dipahami dulu, paslon 02, jangan dibantah. Baik ya. Jadi kami memahami ketika ada waktu kita berikan, jadi kita memperkenalkan di situ. Jangan langsung semua kita memperkenalkan. Cukup satu prodi. Sekian, terima kasih. Solidaritas antar mahasiswa dengan BEM. Pertama, langkah kami mungkin mengadakan perkumpulan agar komunikasi antar BEM kepada anggota beserta mahasiswa mungkin berjalan dengan baik. Nah, mungkin langkah kedua, mengadakan suatu perlombaan atau kegiatan-kegiatan lain agar BEM beserta anggotanya bisa bersolidaritas terhadap mahasiswa, agar kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh BEM selanjutnya untuk agar STAIDA ini terkenal di kalangan masyarakat? Namun
Saya langkahnya adalah mungkin pertama kami akan meneruskan dari BEM sebelumnya, seperti memposting atau mempromosikan melalui media sosial. Namun secara pengalaman saya di luar, saya mendengar dari warga-warga sekitar, mereka sendiri yang dekat dari Staida ini tidak mengetahui bahwa di Darul Arafah ini memiliki sekolah tinggi agama Islam. Dengan begitu kami mungkin melakukan adanya program-program terkait dengan anak-anak ataupun orang tua yang berada di sekitar sekolah tinggi agama Islam Darul Arafah. PDI. Baik, langkah yang pertama kami dari paslon 01 ialah untuk memperkenalkan kampus kita ini. Kalau saya pribadi dulu yaitu dengan berdakwah. Saya suka yang namanya berdakwah. Jadi saya memperkenalkan, dan saya itu memperkenalkan kampus saya sendiri. Jadi kemanapun saya pasti saya memperkenalkan itu, dimanapun saya berada pasti. Jadi kami mungkin dari paslon 01 untuk menanggapi pertanyaan tersebut ialah dengan berdakwah atau dengan membuat acara-acara yang sifatnya tidak terlalu yang tidak terlalu banyak. Antara ketika saya ingin bercerita dulu, ketika nanti saya menjadi ketua BEM di sini, saya ingin itu memperkenalkan Staida ini dengan membuat acara-acara Islamiyah, ya seperti lomba tahfiz ataupun tilawah Quran ataupun lomba azan serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kita bisa menonjolkan, jadi kita bisa membuat, oh ternyata ketua panitianya adalah mahasiswa dari Staida. Jadi kita bisa sembari di situ kita memperkenalkan, mempromosikan bahwasanya Staida ini bukan kaleng-kaleng loh. Iya, Staida ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa saya katakan gitu? Saya sedikit cerita kepada pemuji yang hadir di hari ini. Ada di Mandailing Natal itu yang namanya Universitas UIN Padang Sidimpuan. Jadi mereka itu tidak ada mempromosikan kampus mereka itu ke masyarakat. Jadi saya inginnya seperti itu, mempromosikan ya dengan berdakwah atau membuat kegiatan-kegiatan Islamiyah. Kira-kira begitulah tanggapan dari 01. Sekian, terima kasih. Saya bacakan bukan poin final, namun perlu kita pahami apa fungsi dari poin yang saya kumpulkan dari Dewan Juri. Poin yang diperoleh akan dijumlahkan dengan total suara yang diperoleh ketika pemilu raya nanti. Paham? Yang hadir di sini bisa didengar? Total yang diperoleh pada sore hari ini akan dijumlahkan dengan total suara yang kita peroleh di hari Selasa nanti. Jadi masing-masing paslon siapkan satu saksi nanti ya di hari H. Ini paslon 1, 2 hadir nggak saksinya? Paslon 1 siapa saksinya? Untuk paslon 01 hadir dari semester 2. Mana orangnya? Oke, boleh dicatat ya, karena ini nggak ada perubahan. Jangan nanti kalian bilang Bu Rustika disogok ke depan, enggak ya, enggak. Tenang, kita demokrasinya nyata di sini, nggak ada pakai uang. Paslon 02 siapa saksinya? Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan salah satu teman saya kan saja sebagai saksi. Namun pada hari ini Qadarullah dia memiliki acara, jadi tidak dapat. Siapa? Fahmi. Fauzan. Oke, jadi
Bolehlah kita semua menjadi saksi ya. Tembok-tembok ruangan ini, kursi ya, jadi saksi juga nanti di akhirat ya. Oke? Ini jadi oh iya, ini medianya juga nih ya, nggak bisa diedit. Jangan diedit, tolong tim media jangan diedit. Poinnya ini direkam. Ini udah masuk ya wajah saya ya. Oke? Total perolehan nilai dari paslon 01 sebesar 230. Kemudian total perolehan nilai dari paslon 02 itu 4 digit ya. Kok jauh lain ini yang atas 3 digit oh pakai koma rupanya. 256,5. Baik, sekian pengumuman perolehan nilai debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STAIDA periode 2024-2025. Saya kembalikan kepada moderator. STAIDA maju!